Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tema pembicaraan kita pada hari ini masih dalam suasana Idul Fitri. Menu rohani untuk tentramkan hati. Pertama, meminta maaf dan keutamaannya. Muslimin, Masya Allah, meminta maaf itu memiliki posisi mulia dalam Islam. Selain memaafkan, meminta maaf juga membutuhkan keberanian yang luar biasa. Oleh karena itu, terdapat keterangan hadis tentang meminta maaf yang juga telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, setiap orang pasti melakukan kesalahan dan saling memaafkan akan menjadi kunci dari ketentraman hati. Bahkan hal tersebut bisa menjadi sebuah terapi. Artinya sikap memaafkan dan meminta maaf dapat dijadikan sebagai terapi kejiwaan. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran dapat menjadi penyembuh dan obat terutama untuk penyakit di dalam hati atau penyakit mental spiritual. Al-Quran hadir sebagai pembelajaran, penyembuh, petunjuk begitu, dan rahmat. Muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Yunus ayat yang ke-57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran, maksudnya Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Itu dalam Al-Quran. Di dalam hadis kita temukan beberapa perintah untuk berusaha agar kita saling memaafkan sesama muslim. Yang pertama, hadis tentang meminta maaf. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta agar dihalalkan darinya hari ini. Sebab sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi pada hari kiamat. Kelak jika dia memiliki amal soleh, akan diambil darinya seukuran kezalimannya itu. Dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi, akan diambil dari keburukan saudara yang dizaliminya, kemudian dibebankan kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin, satu hal yang positif yang semestinya dilakukan untuk menghapus perbuatan salah adalah meminta maaf, karena ia akan berguna untuk meredam amarah yang ada dalam diri orang yang dizalimi. Penyesalan atas kata-kata atau perbuatan di masa lalu serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan salah itu berfungsi untuk meredam amarah yang bergejolak dalam diri seseorang yang pernah kita sakiti. Kaum muslimin, hadis kedua, hadis tentang meminta maaf lebih dahulu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak mengurangi harta dan tidak Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidak seorang
merendahkan diri karena Allah, kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin, hadis ketiga tentang meminta maaf dan kemuliaan. Di dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah memberi tambahan kepada seseorang hamba yang suka memberi maaf melainkan